Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik, rekan-rekan peserta program Sabar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini adalah pertemuan perdana kita untuk masuk ke materi baru yaitu seputar sorof ataupun tasrif. Kita akan mempelajari tentang bagaimana sebenarnya perubahan kata dalam bahasa Arab. Ya, perubahan struktur kata dalam bahasa Arab yang awalnya cuman dibaca fa'ala, kemudian nanti akan berubah menjadi yaf'ulu, akan berubah menjadi fa'lan, akan berubah menjadi fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, taf'ul, maf'alun, mif'alun. Seperti apa proses perubahannya, gambarnya seperti apa, dan apa efek dari perubahan tersebut dari sisi maknanya seperti apa. Itu yang akan kita bahas di materi sorof. Kalau kita belajar materi nahwu dan alhamdulillah sudah kita selesaikan, itu mempelajari tentang bagaimana sisi perubahan akhir sebuah kata, baik isim maupun fiil yang mu'rob, ya. Kalau yang mabni kan nggak berubah, tapi yang mu'rob, bagaimana sisi perubahannya, kapan dia domah, kapan dia kasroh, kapan dia fathah gitu, kapan dia sukun, kalau secara sederhananya, atau secara detailnya kapan dia rofa, kapan dia nasab, kapan dia jer, dan kapan dia jazm. Itu sudah kita selesaikan, ya, dan hanya poin-poin itu hanya membahas seputar akhir kata. Kali ini di sorof ataupun di tasrif kita akan mempelajari secara keseluruhan kecuali bagian akhirnya. Karena bagian akhirnya sudah dipelajari di nahwu, ya di i'rab. Nah, sekarang kita akan mempelajari secara keseluruhan dari proses perubahan tersebut. Ya, bagaimana rumus perubahannya dan efeknya seperti apa ketika sebuah kalimat berubah. Dari sisi maknanya apakah berubah atau tidak berubah? Nah, kita akan pelajari insya Allah Ta'ala di materi sorof pada kesempatan malam hari ini insya Allah. Baik teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah. Kita akan mulai untuk menampilkan materi kita malam hari ini. Kita akan belajar seputar sorof. Ya, oke. Teman-teman semoga dirahmati oleh Allah. Ilmu sorof ataupun tasrif itu ilmu tentang perubahan sebuah kata menjadi beberapa bentuk, ya, sehingga menghasilkan makna yang berbeda. Baik, saya pakai ini. Nah, jadi kalau ilmu sorof itu nanti akan ada satu kata yang nanti berubah menjadi beberapa kata, ya, beberapa bentuk yang menghasilkan makna yang berbeda. Berarti dari sini kita bisa pahami bahwa sorof ketika sebuah kata itu berubah, maka akan berefek pada maknanya. Ya, tambahan satu huruf saja maka akan berefek pada ziyadatul makna atau bertambahnya makna atau berubahnya makna. Sehingga secara umum di sini insya Allah yang akan kita pelajari pada pembahasan ini ada dua bab besar dalam istilah sorofnya, ya. Nanti ada dua bab besar yang sebagiannya sudah kita singgung sedikit pada sesi sebelumnya. Tepatnya di pembahasan mukaddimah i'rab pada fiil, ya, ketika kita mempelajari tentang bagaimana sisi perubahan ketiga fiil yaitu madhi, mudhari, dan juga fiil amr dilihat dari sudut atau dari sisi domir. Mereka akan berubah sesuai dengan domir yang ada di dalamnya. Nah, itu salah satu bentuk contoh perubahan dari sisi ilmu sorof ataupun ilmu tasrif. Baik teman-teman, jadi ada dua hal penting yang akan kita pelajari dalam ilmu tasrif. Ada istilahnya tasrif istilahi, ada tasrif lugawi. Apa itu? Jadi kalau tasrif istilah itu teman-teman ya, tersusun secara horizontal dari kanan ke kiri. Nah, jadi kalau tasrif istirahi itu nanti yang kalau biasanya rumusnya itu dari kanan ke kiri. Nah, dari kanan ke kiri, nyamping gitu ya. Nah, perubahannya itu nanti ada rumusnya. Adapun tasrif lughawi itu tersusun secara vertikal, ya, perubahannya dari atas ke bawah, seperti halnya yang sudah kita pelajari, kayak fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altu, fa'altu, fa'alti, fa'altu, 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 fa'alna. Dari atas tuh sampai ke bawah sesuai dengan jumlah domirnya. Baik itu untuk fi'il madhi, fi'il mudhari, ataupun fi'il amr. Meskipun kalau fi'il amr kan hanya domir mukhatab saja ya teman-teman ya. Baik itu istilahnya tasrif lughawi, jadi dari atas ke bawah.
perubahannya kalau dari atas ke bawah disesuaikan dengan domir, kalau yang dari samping, dari kanan ke kiri itu nanti perubahannya disesuaikan dengan jenis-jenisnya, baik jenis isim ataupun fiilnya. Baik, perubahan pada tasrif istilahi akan mengikuti rumus yang ada, ya. Nanti ada rumusnya, sedangkan perubahan pada tasrif lughawi akan disesuaikan dengan isim dhamir ataupun kata ganti. Masih ingat ya insyaallah ya. Kalau yang fi'il madhi kan fa'ala fa'ala fa'alu ya. Fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altu ma fa'altu fa'alti fa'altu ma fa'altuna fa'altum fa'alna. Kalau yang fi'il mudhari kan yang yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulu taf'ulu taf'ulani taf'uluna taf'ulina taf'ulani taf'ulna af'ulu naf'ulu. Kalau yang fi'il amr berarti yang uful, ufula, ufulu, ufuli, ufula, ufulna. Baik, itu sisi perubahan dari tasrif lughawi. Sudah pernah kita pelajari. Mukadimahnya sudah ada lah ya. Paling tidak teman-teman sudah tahu. Ya, jadi setiap fiil itu nanti akan bisa berubah kayak gitu, teman-teman. Ya, secara umum meskipun nanti ada pembahasan-pembahasan lain. Baik. Di sini ada panduan. Jadi insya Allah pada bab ini teman-teman akan kami masukkan beberapa contoh kalimat yang sering muncul di dalam Al-Quran dan juga kitab yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan latihan membaca. Apa maksudnya? Jadi nanti ketika kita belajar sorof, kita akan tampilkan beberapa contoh-contoh kata yang akan kita coba rubah sesuai dengan rumus yang ada. Nah, kata-kata yang kita tampilkan dalam contoh-contoh yang ada itu adalah kata-kata pilihan yang insya Allah kemungkinan itu akan sering muncul di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita akan sering mendapatinya, atau paling tidak sering muncul di dalam kitab-kitab para ulama. Artinya, ketika kita baca kitab, kok kita hafal kosakata yang ditampilkan, insya Allah itu akan sangat membantu kita untuk bisa mengetahui makna dari setiap kalimat yang kita baca. Baik, gitu ya. Oleh karena itu, sangat diharapkan agar teman-teman dapat mengulang sesering mungkin apa yang telah dibaca dan dihafalkan pada bab ini. Ya, jadi salah satu kunci utama belajar sorof itu adalah diulang yang pertama, kemudian yang kedua diulang, yang ketiga diulang, yang keempat diulang, dan yang kelima diulang. Jadi intinya jadi sorof setelah kita memahami konsep perubahannya, yaitu diulang, 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 dan diulang. Sampai ibaratnya kita bisa merasakan perubahan sebuah kata secara otomatis ya, secara otomatis tidak harus berpikir ini jadi apa, ini jadi apa, jadi apa, tapi sudah langsung otomatis. Ketika perubahannya seperti ini berarti bentuknya ini, ketika perubahannya seperti ini berarti ada domirnya ini, ketika perubahannya seperti ini maknanya seperti ini maknanya seperti ini. Nah, bagaimana bisa mencapai pada titik itu? Caranya ya tadi ya, diulang yang pertama, yang kedua diulang, yang ketiga diulang, diulang, dan diulang gitu ya. Intinya pokoknya diulang. Entah itu diucapkan, mendengar, ataupun melihat. Tapi paling salah satu yang paling efektif adalah diulang dengan membaca secara langsung. Jadi kita bunyi gitu ya. Setelah itu diulang tanpa melihat dan bunyi gitu ya. Baik teman-teman, begitu ya kurang lebih ya. Oh ya, teman-teman tidak usah khawatir ketika proses menghafal materi sorof. Jadi menghafal materi sorof itu jangan bayangkan seperti menghafal materi kimia ataupun fisika yang mungkin dulu teman-teman pernah pelajari kalau di masa SMA. Ya. Yang saya juga alhamdulillah dulu pernah belajar ya. Ada rumus-rumus kimia, cuman memang nggak pernah di murojaah dan sekarang ya sudah nggak tahu ya. Allah alam. Jadi nggak usah khawatir, tidak seperti itu karena nanti proses perubahannya itu ada rumus yang rumusnya itu akan memudahkan. Ya, karena biasanya teman-teman setelah menghafal wazan ataupun rumus di bab-bab awal, maka selanjutnya insya Allah akan jauh lebih mudah menghafalkan contoh ataupun bab yang lain. Jadi kalau sudah ada yang dihafal, satu, dua, tiga bab begitu, biasanya bab-bab selanjutnya akan mudah untuk menghafalnya. Dan itulah fungsinya rumus di sorof, ya. Rumus di sorof itu akan membantu untuk kita bisa memahami tentang bagaimana proses perubahan sebuah kata dengan rumus yang ada. Karena perubahannya mayoritas sesuai dengan rumus. Mayoritas perubahannya plek ketiplek kalau istilah orang sini kalau nggak salah ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi sama, hampir bisa dikatakan mayoritas hampir sama perubahan dari struktur katanya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi nikmati saja prosesnya dan bayangkan jika suatu saat nanti Anda mampu membaca Al-Quran ataupun bahasa Arab dan ketika itu Anda sudah memahami maknanya secara langsung. Bayangkan tuh, bayangkan kalau teman-teman baca Quran, teng langsung paham gitu ya. Mendengarkan Al-Quran dilantunkan,
langsung paham gitu. Oh ya ini maksudnya, ini maksudnya, ini maksudnya ini. Baca kitab langsung bisa dan langsung paham. Nah, bayangkan aja kayak gitu. Jadi sekarang kita nikmati saja prosesnya. Ya, kita nikmati saja prosesnya tentang berkaitan dengan menghafal materi sorof. Baik, siap ya teman. Baik, teman-teman semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebentar, saya geser dulu ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi sorof, paling tidak teman-teman harus mengenal istilah-istilah berikut ini. Jadi ini istilah yang biasa dipakai, yang harus kita ketahui dalam struktur sebuah kalimat. Jadi kalau apa namanya dalam sebuah kata fiil misalnya 3 huruf itu ada istilah-istilah yang harus kita ketahui supaya ketika proses perubahan kita bisa mengetahui mana huruf asli, mana huruf tambahan. Nah, ya. Baik. Jadi salah satu tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui mana huruf asli, mana huruf tambahan. Nah, dari situ nanti kita akan membantu proses memahami maknanya. Saya berikan contoh di hadapan teman-teman ada 3 huruf fa, ain, dan lam. Fa'ala gitu ya. Oke, ini diistilahkan teman-teman dengan istilah ada fa fi'il ya. Ada fa fiil. Nah, ini fa-nya diistilahkan dengan fa fiil. Kemudian ain-nya berarti kan bisa ketebak ya. Ain fiil gitu ya. Lamnya berarti lam fiil. Oke. Jadi ini adalah rumus dasarnya yang harus teman-teman ketahui. Ini wazan, timbangan, rumusnya. Ya. Jadi sebuah huruf yang tersusun, sebuah kalimat atau kata yang tersusun dari 3 huruf, ini rumusnya. Huruf pertama diistilahkan dengan fa fiilnya, huruf kedua diistilahkan dengan ain fiilnya, dan huruf ketiga diistilahkan dengan lam fiilnya. Sehingga ketika kata ini kok berubah menjadi seperti yang di sebelahnya ini, kita masih bisa tetap menebak mana huruf asli, mana huruf tambahan. Ya, berarti huruf aslinya mana? Fa-nya. Di sini fa fiilnya, ainnya, ini ain fiil, lamnya lam fiil. Berarti di sini ada 1 huruf tambahan yaitu huruf ya. Nah, ini masuk ke huruf mudhara, huruf yang menjadi tanda fiil mudhari ya. Baik. Nah, tapi intinya teman-teman di sini ada huruf asli yaitu fa, ain, dan lam. Seperti yang di sini. Karena nanti ketika proses perubahan sorof, ini huruf-huruf asli harus teman-teman pahami mana huruf asli, mana huruf tambahan. Oke, gimana caranya? Wis ora usah pusing-pusing ya, tidak usah pusing-pusing. Sekarang paling tidak teman-teman harus paham ada fa fiil, ain fiil, dan juga lam fiil. Gitu ya teman-teman ya. Oke, dalam bab ini teman-teman kita akan mempelajari keindahan rangkaian perubahan kata dalam bahasa. Jadi ada sisi-sisi keindahan yang sangat luar biasa yang akan kita coba gali dari proses perubahan dalam kata dalam bahasa Arab. Ya, perubahan tersebut kemudian akan berpengaruh pada makna serta susunan sebuah kata. Jadi akan ada perubahan yang perubahan itu terstruktur sedemikian rupa dengan rapi, yang perubahan yang terstruktur itu akan berefek pada proses perubahan makna. Nah, baik. Dari sinilah teman-teman akan mulai terbantu untuk bisa menebak sebuah kata itu cara membacanya seperti apa ketika teman-teman sudah menguasai rumus sederhana yang ada pada ilmu sorof ini. Ya, meskipun kata atau kalimat tersebut belum pernah teman-teman jumpai semisalnya, atau kalimat itu belum tahu nih maknanya, tapi ketika secara struktur katanya kok sama persis dengan sebuah kata yang ada di rumus, maka kita bisa menebak. Oh, yang ini fathah, yang ini doma, yang ini sukun, itu bisa kita tebak. Nah, tinggal bagian akhirnya itu urusan i'rab yang sudah kita pelajari bersama di sesi-sesi sebelumnya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi dalam bab ini kita akan mempelajari rumus perubahan kata yang umumnya terjadi dalam bahasa Arab. Artinya, ketika kita menguasai ilmu sorof, maka kita akan dapat dengan mudah membaca sebuah kata meskipun tidak disertai dengan harokat ataupun tanda baca. Mari perhatikan beberapa contoh berikut ini, teman-teman. Ini hanya sampel saja. Kita perhatikan dari baris yang pertama ada fa'ala yaf'ulu fa'ilun maf'ulun. Fa'ala yaf'ulu fa'ilun maf'ulun. Baik. Bagi teman-teman yang masih baru, perhatikan dengan baik sisi perubahannya.
Yang ini diistilahkan dengan fi'il madhi bentuknya ya. Yang ini fi'il mudhari, ini isim fa'il, ya. Kemudian ini isim maf'ul ya, isim maf'ul. Dari namanya isim fa'il itu udah agak ketebak ya teman-teman, karena kita pernah belajar fa'il. Fa'il itu kan pelaku. Berarti isim ini adalah isim yang bermakna pelaku. Bukan menjadi fa'il yang i'rabnya rofa, bukan ya. Tapi isim ini bermakna pelaku. Maka diistilahkan dengan isim fa'il. Maf'ul juga sama. Ini apa namanya, secara maknanya mirip dengan maf'ulun bi. Tapi ini bukan maf'ulun bi yang i'rabnya nasab, bukan. Karena isim maf'ul itu bisa saja rofa, bisa saja nasab, ya, bisa saja cer. Jadi maf'ulun ini isim yang bermakna, ya, yang dikenai pekerjaan. Oke. Sekarang kita kembali untuk bisa melihat proses perubahannya atau sisi perubahan dan sisi perbedaan dan persamaannya. Fa'ala yaf'ulu fa'ilun maf'ulun. Oke, ketika ada kata lain, semisal kok kataba, dan dia berubah, perubahannya itu disesuaikan dengan rumusnya. Kataba kan fi'il madhi ya. Ketika pengen jadi fi'il mudhari berarti nanti kayak gini, jadi isim fa'il kayak gini, jadi isim maf'ul kayak gini. Maka cara penulisannya pun dan harokatnya akan mengikuti, ya, akan mengikuti rumusnya. Contoh, kataba fa'ala yaf'ulu, berarti kataba berubah menjadi yaktubu. Perhatikan teman-teman, tambahan hurufnya sama ya, sini juga ya, harokatnya sama persis ya, yaktubu. Nah, gitu kan? Yaf'ulu, yaktubu, ini fathah sukun doma itu kan sama. Yang ujungnya lu ini ya, kalau ini mah tergantung dia tinggal rofa, nasab atau jer. Kalau rofa dia pakai doma ini. Kenapa teman-teman? Kenapa pakai doma? Karena sahihul akhir gitu ya. Oke, kemudian ketika perubahan menjadi isim fa'il, dia berubah jadi fa'ilun gitu ya. Dia ditambahi alif di huruf yang kedua, dan huruf pertamanya dia pakai fathah, huruf yang ketiga pakai kasroh. Maka sama ketika kataba dirubah menjadi isim fa'il, maka dia akan berubah menjadi katibun. Perhatikan tambahnya persis banget. Tambahan dan harokatnya persis. Fathah fathah, alif alif, kasroh kasroh, begitu ya. Fa'ilun, katibun. Yang ini juga sama, maktubun, maf'ulun, dan yang ada di bawahnya juga sama. Yang ini berarti teman-teman ya, meskipun tidak ada harokatnya, coba teman-teman perhatikan di sini, ya proses perubahannya meskipun yang di bawah ini tidak ada harokatnya, tapi kita bisa nebak dengan mudah bagaimana cara membaca keempat kata berikut ini gitu ya. Kalau yang ini jelas ngikutin aja atasnya nasoro. Kalau ini jelas ngikutin atasnya juga yang suruh. Ini juga sama, fa'ilun katibun berarti ini nasirun, yang ini maf'ulun maktubun berarti ini mansurun. Oke. Jadi itulah gambaran perubahan struktur sebuah kata dalam ilmu sorof, dalam ilmu tasrif. Kalau ilmu nahwu i'rab kan yang kita pelajari cuman ujungnya aja. Ini lun, lan, lin, bun, ban, bin, run, ron, rin itu kapan? Disesuaikan dengan kedudukan, disesuaikan dengan i'rabnya. Oke, pada contoh di samping kita dapat melihat bahwa bentuk perubahan yang terjadi secara susunannya sama. Susunannya sama tuh, awalnya mim semuanya gitu ya, huruf kedua sukun semuanya yang di sini, begitu ya, sama ya. Oke, sehingga cara membacanya pun juga sama, bahkan makna penyertanya pun juga sama. Jadi cara bacanya sama, makna penyertanya sama, teman-teman. Penyertanya itu maksudnya gimana? Contoh nih, contoh. Kalau kata bahkan artinya dia telah menulis ya. Kalau kata bahkan dia domir huwa kan itu. Kata kataba, katabu, katabat, katabata, katabna. Itu kan yang pertama kali kataba. Berarti kalau kataba ada domir huwanya. Nah, oke teman-teman, berarti kalau kataba artinya dia laki-laki telah menulis. Sama nasoro ini juga kan nasoro artinya menolong, tapi ketika bentuknya sama seperti fiil madhi kayak gini, maka makna penyertanya pun juga sama. Kalau di sini dia telah, ya berarti di sini juga dia telah menolong. Yaktubu kan menulis ya, tapi dia sedang atau akan menulis. Berarti kalau yaktubu kan dia sedang atau akan menulis. Yang suruh juga sama, ada namanya dia sedang atau akan gitu ya. Menolong, karena makna dasarnya adalah menolong. Begitu juga dengan nasirun, begitu juga dengan mansurun. Baik teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, ini gambaran nih perubahan dari sorof yang ilmunya insya Allah sangat menarik. Nah berikut ini teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah, ini adalah satu rumus pertama dari tasrif istilahi. Jadi kalau tasrif istilahi yang dari kanan ke kiri ya teman-teman ya, ini tasrif istilahi untuk
fiil sulasil mujarrad. Apa maksudnya? Fiil yang hanya tersusun dari 3 huruf. Jadi huruf aslinya 3. Huruf aslinya 3. Apa yang ada yang lebih? Ada yang lebih, tapi yang banyak adalah tersusun dari 3. Ya, kita berikan contohnya ya teman-teman ya. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Jadi gitu teman-teman. Ini contoh belajar sorof. Nanti insya Allah doakan saja semoga Allah juga memudahkan saya untuk bisa melengkapi, menyelesaikan persiapan materi untuk apa namanya sabar ya secara umum gitu ya. Doakan saja ya. Karena terkadang ketutup agenda lain dan sebagainya. Baik, ini saja teman-teman belum evaluasi level 4 ya, belum dibuatkan. Mudah-mudahan nanti bisa dibuatkan evaluasi level 4-nya. Baik, perhatikan. Jadi belajar sorof tuh kayak gini, ada rumusnya. Dan ini rumus pertama. Fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Jadi kayak gitu tuh bacanya. Kita apa namanya? Sedikit pakai nada biar untuk mempermudah proses menghafalnya. Ya, dan ini tidak baku, udah harus seperti ini plak juga nggak apa-apa. Tapi intinya teman-teman mudah untuk menghafalnya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Itu nanti akan kita hafalkan satu persatu insya Allah. Dan nanti akan kita tunjuk dari teman-teman untuk menyetorkan hafalannya. Jadi mudah-mudahan besok bisa kita buatkan rekamannya. Tapi sebelum masuk kelas seperti ini, saya akan minta teman-teman untuk mendengarkan minimal beberapa kali dan diusahakan sudah hafal. Jadi nanti ketika masuk kelas seperti ini, kita akan tunjuk satu, kita akan tunjuk dua, dan nggak usah minder ya. Nggak usah minder, pokoknya semangat aja deh. Ya, karena ini untuk kebaikan insya Allah Ta'ala. Baik, sebelum kita menghafal, teman-teman harus kenalan dulu dengan istilah-istilah untuk perubahan dari setiap kata ini. Ya, kita akan kenalan di sini ya. Kita akan kenalan di sini dan ini barangkali materi terakhir kita malam hari ini ya. Sebelum kita lanjutkan besok insya Allah. Oke, mari kita pelajari beberapa istilah yang akan didapatkan, yang akan kita dapatkan dalam pelajaran sorof ini. Ini dari kanan ke kiri ya, kanan, kiri lagi, terus habis itu ke kanan lagi. Ini karena memang nggak cukup ya. Baik, contohnya eh, ini penjelasan secara rincinya, ya meskipun dari rinci-rinci banget, tapi ini penjelasannya dan prakteknya ada di bawahnya di sini, ya. Ini kan fiil madhi, di fiil madhi, contohnya nasoro. Fiil mudhari, ini fiil mudhari, contohnya yang suruh. Masdar, masdar, contohnya nasron. Isim fa'il, contohnya di sini nasirun. Isim maf'ul, contohnya mansurun. Fi'il amr, contohnya unsur. Fi'il nahi, contohnya la tansur. Isim zaman, terus sama isim makan, terus masdar mim. Ini contohnya adalah mansorun ya. Mansorun. Kemudian ada isim alat, contohnya adalah minsorun. Oke, itu perubahannya kayak gitu ya teman-teman ya. Sekarang kita akan kenalan lagi coba lebih dalam dengan istilah-istilah yang tadi kita sebutkan. Pertama, al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Jadi fi'il madhi itu adalah kata kerja bermakna lampau atau telah begitu ya. Jadi kalau setiap kata yang dia itu membacanya atau tersusun dari 3 huruf dan kelihatannya dia ada fi'il ya, maka dan fi'ilnya ternyata fi'il madhi, maka otomatis kita akan tambahi makna telah di situ ya. Kita akan tambahi makna telah. Semisal contohnya yang ada di sini nasoro, berarti artinya dia telah menolong. Ustaz, makna dianya itu dari mana? Makna dianya adalah dari tasrif lughawi yang sudah kita pelajari kan. Huwa nasara, huma nasara, hum nasaru. Gitu kan? Hiya nasarat, huma nasarata, hunna nasarna. Anta nasarta, antuma nasartuma, antum nasartum. Anti nasarti, antuma nasartuma, antunna nasartunna. Ana nasortu, nahnu nasorna. Itu perubahan yang akan berefek pada makna di isim domir atau kata gantinya. Jadi nanti disesuaikan dengan tasrif lughawi yang sudah pernah kita pelajari. Oke, yang kedua ada istilahnya fi'il mudhari.
Nah, apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari itu kata kerja yang bermakna sekarang atau juga bermakna akan datang. Fi'il mudhari bisa bermakna sedang atau akan datang. Contohnya nih di sini ada yansuru. Ini kan fi'il mudhari ya. Fi'il mudharinya nasara berubah jadi yansuru. Artinya apa? Dia sedang atau akan menolong. Kembali lagi dia karena ini memang domirnya huwa. Ya, domirnya huwa. Ya, kalau seandainya mau diganti af'anul khamsah, ya bisa saja jadinya yang suruna misalnya, atau yang suroni, tan suroni, yang suruna, tan surina, begitu ya. Jadi itu disesuaikan saja. Oke. Kemudian ada masdar. Kalau masdar itu biasanya diterjemahkan dengan penambahan pean. Ya, misal kalau nasoro kan menolong ya, berarti kalau nasron itu pertolongan. Ya, nasron itu pertolongan. Kemudian ada isim fa'il. Isim fa'il itu isim yang bermakna pelaku atau yang melakukan pekerjaan. Ingat ya teman-teman ya, bermakna. Bermakna pelaku. Beda dengan berkedudukan sebagai pelaku. Ya beda ya. Kalau kedudukannya sebagai pelaku, maka dia jadi fa'il. Otomatis i'rabnya rofa. Tapi kalau apa namanya, di sini maknanya yang dimaksud di sini adalah bermakna, berarti maknanya pelaku. Tapi secara kedudukan ya tergantung nanti dia dalam sebuah kalimat jadi apa. Oke, contoh yang di isim fa'il di sini nasirun gitu ya. Nasirun. Kemudian ada isim maf'ul. Isim maf'ul itu isim yang bermakna objek. Ingat ya, bermakna bukan berkedudukan objek. Atau yang dikenai pekerjaan. Contohnya yang kalau di sini isim maf'ul berarti mansurun ya, isim maf'ul mansurun berarti apa artinya mansurun? Orang yang ditolong. Kalau nasirun kan orang yang menolong. Kalau mansurun orang yang ditolong. Oke. Kemudian ada fiil amr. Fiil amr berarti kan kata perintah begitu ya. Berarti contohnya di sini kalau yang di sini fiil amrnya unsur, tolonglah. Kemudian ada fiil nahi, kata kerja larangan, tinggal ditambahin la saja pada fiil mudhari. Jadinya la tansur ya. Jangan kamu tolong. Kemudian ada isim zaman, isim makan, masdar mim. Ini 3 jenis, cara bacanya sama. Baik isim zaman, isim makan, masdar mim bacanya sama. Apa itu isim zaman? Keterangan waktu. Dzaraf ya. Isim makan apa? Keterangan tempat. Kalau masdar mim, masdar yang diawali huruf mim. Ya. Mudahnya gitu. Masdar yang diawali dengan huruf huruf mim. Contohnya di sini berarti mansorun tuh kan diawali huruf mim gitu ya. Diawali huruf mim yang maknanya adalah bisa waktu menolong, tempat menolong, atau masdar mim berarti maknanya kembali ke isim masdar berarti pertolongan. Dan yang terakhir adalah isim alat, isim yang bermakna alat untuk melakukan sebuah pekerjaan. Contohnya di sini min sorun, berarti alat untuk menolong. Baik teman-teman, semoga dirahmati oleh Allah. Ada kode di bawah sini, hafalkan. Nah ini rumus ya teman-teman ya, jadi benar-benar harus dihafalkan untuk memudahkan. Baik, barangkali teman-teman sampai di sini dulu ya istilah-istilahnya. Saya khawatir bahwa terlalu panjang. Masih kita akan lanjutkan besok. Mungkin besok kita sambil mulai latihan untuk praktek membaca sorof. Hari ini kita masih mukadimah, kenalan dulu dengan ilmu sorof. Kenalan dulu dengan materi sorof. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan saya doakan mudah-mudahan teman-teman bisa istiqomah, kita semua ya. Kita bisa istiqomah, saya juga bisa istifadah, teman-teman juga bisa istifadah, dan semoga bisa sampai baca kitab dengan lancar dan istifadah dari apa yang kita baca, dari kebaikan-kebaikan dari kitabnya para ulama, tafsir gitu ya, ataupun dari ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh para ulama kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.